Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan mengupdate bagaimana market sekaligus trading idea kita untuk di minggu yang akan datang. Saham-saham apa yang bisa kita beli. Oke, quick untuk market update. Kita melihat indeks harga saham gabungan sesuai dengan apa yang kita skenariokan, bahwa indeks harga saham gabungan akan terjadi rally atau rebounds pada 2 minggu yang lalu. Teman-teman bisa melihat ulang video market update kita di 2 minggu yang lalu sebelum indeks harga saham gabungan ada di posisi saat ini. Ya, jadi apa yang terjadi pada indeks harga saham gabungan adalah saat ini indeks harga saham gabungan sedang berusaha untuk break dari resisten 6115 sampai ke 6166. Jadi ini kita mau lihat bahwa dalam minggu depan sampai 2 minggu ke depan indeks harga saham gabungan sangat berpeluang untuk retest kembali ke trendline yang di atas ini. Jadi sekitar 6400 sampai 6450. Bahkan sangat mungkin sekali indeks harga saham gabungan akan kembali lagi ke level di atas 6500. Jadi kita akan menunggu saja apa yang sudah kita perkirakan di 2 minggu yang lalu. Indeks harga saham gabungan rebounds, bahkan dia masih terus rally sampai hari ini. Kita sekarang tinggal menunggu skenario selanjutnya adalah bagaimana indeks harga saham gabungan tembus atau retest area resisten 6115 sampai 6166 sampai kepada retesting trendline yang di atas di sekitar 6400 ke atas ya. Itu untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita melihat indeks harga saham gabungan berpotensi rally seperti ini, saham-saham apa yang bisa kita perhatikan dalam minggu ini? Saham yang pertama teman-teman yang bisa saya berikan sebagai sebuah trading idea adalah ADES ya, Akasa Wira Internasional. Jadi ini adalah air minum dalam kemasan ya. Teman-teman bisa lihat ADES, kita melakukan trading plan untuk ADES itu adalah stop lossnya ada di sekitar EMA 20. Jadi teman-teman bisa menaruh stop loss teman-teman ada di bawahnya EMA 20. EMA 20 saat ini ada di sekitar 1860 kurang lebih ya, 1860. Nah, dengan target ADES itu di sekitar 2345. Jadi buy ADES pada saat dia break dari trendline ini. Buy ADES pada saat dia break dari trendline tersebut dengan target teman-teman ada di sekitar 2345 dengan stop loss teman-teman taruh beberapa persen, mungkin 3 sampai 5% di bawah EMA 20. Itu untuk ADES ya. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa perhatikan Agro. Jadi Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Agro ini sudah breakout dari trendline atau resisten trendline yang kita juga sempat mention Agro di minggu yang lalu kalau tidak salah. Teman-teman bisa perhatikan kembali. Jadi apa yang kita lakukan untuk Agro adalah teman-teman bisa buy ya pada saat dia pullback ke arah trendline. Jadi ada di sekitar 1050 sampai 1060 ya, itu adalah area pertama teman-teman bisa buy. Atau buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia pullback kembali ke arah 1000. Jika dia bisa pullback ke arah 1000, teman-teman mungkin ini adalah kondisi low risk yang cukup menjadi menarik untuk harga Agro ya, di sekitar 1000. Artinya untuk buying area kita ada di sekitar 1060 sampai ke 1000. Taruh stop loss teman-teman di bawah EMA 20 lagi ya. Di EMA 20 saat ini ada di sekitar 974 atau 975. Jadi taruhlah beberapa persen di bawah EMA 20 dengan target kita ada di sekitar 1345 sampai 1420. Kalau seandainya dia break dari resisten 1345 sampai 1420, teman-teman bisa ikuti dengan trailing stop. Itu untuk saham kedua. Nah, saham yang ketiga teman-teman juga bisa perhatikan adalah saham aneka tambang. Jadi kita mulai memperhatikan kembali saham ini seiring dengan membaiknya harga komoditinya, harga emas ya, walaupun memang saat ini masih cukup fluktuatif ya. Kita mau melihat adalah saham Antam ini buy saat dia break dari trendline ini
pada saat dia break dari trendline tersebut dengan target di sekitar 3.300. Jadi target antara atau target selanya teman-teman masih bisa perhatikan adalah di sekitar 3.000. Jadi buy Antam pada saat dia break dari trendline ini, kemudian kita bisa ambil target pertama kita, mungkin untuk lepas sebagian ini untuk swing ya, di sekitar 3.000. Dan jika dia masih berhasil tembus angka 3.000 atau resisten 3.000, teman-teman masih bisa ikutin di sekitar 3.300. Kalau dia break sampai ke atas lagi, teman-teman bisa ikutin dengan trailing stop. Itu untuk Antam. Kalau stop loss teman-teman taruh di bawah trendline atau mungkin di sekitar 2.250-an. Ini kurang lebih di sekitar support bawah sini ya, di 2.250. Atau buat teman-teman yang mungkin ingin trading agak jangka pendek ya, yang pendek-pendek saja, teman-teman bisa taruh stop loss di sekitar 2.300 ke bawah. Yaitu untuk Antam. Nah, untuk saham selanjutnya adalah saham yang teman-teman bisa perhatikan adalah ESA. Surya Esa Perkasa. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga saham ESA ini. Kita buy saham ESA itu jika dia breakout dari trendline ini. Jika dia breakout ya, buat teman-teman agresif, teman-teman bisa melakukan cicilan pertama pada saat dia breakout ya, dengan stop loss teman-teman ada di support di bawah sini nih di sekitar 324 ya, atau teman-teman yang cenderung agresif teman-teman bisa taruh stop loss di sekitar 350. Jadi beberapa persen di bawah EMA 20. Nah, targetnya teman-teman masih bisa melihat target ESA cukup tinggi ya. Kalau misalnya dia bisa berhasil breakout ya, kita memproyeksikan targetnya bahkan bisa sampai ke atas 600 ya. Tapi teman-teman sekali lagi ya, target 600 ini tidak akan serta-merta dicapai dalam waktu yang singkat. Pasti akan ada struktur yang dibangun di sana sampai ke sekitar 600. Jadi target teman-teman tinggal membuat target antara di antara target-target tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan Fibonacci untuk untuk memproyeksikan target antara tersebut sebelum sampai ke target kita. Jadi misalnya di sini ada, kalau dia break mungkin bisa sampai ke 422 dulu untuk retest resisten yang di atas. Kemudian kalau dia break lagi dari 422, ada peluang ESA ini akan menguji 484, 514, 560 sampai ke targetnya ada di sekitar 600. Bahkan mungkin saja kita akan mendapatkan beggar di situ dengan mencapai target sampai ke 646 ya. Jadi teman-teman ikutin target antara tersebut ya, dengan tetap memperhatikan yang namanya resiko. Itu adalah 4 saham yang teman-teman bisa perhatikan. Dan 4 saham lagi saya mau update buat teman-teman adalah TOWR. Nah, TOWR saat ini berada di handle-nya. Jadi kalau TOWR membentuk cup, sekarang dia ada di handle-nya. Apa yang kita lakukan? Buy pada saat dia break dari handle tersebut. Nah, pada saat dia break dari handle tersebut dengan target ada di sekitar 1.500 kurang lebih ya. Di sekitar 1.500. Tentu ada resisten yang perlu tembus dulu, ada di sekitar 1.260. Jadi buat teman-teman yang agresif bisa buy pada saat dia breakout dari handle. Buat teman-teman yang konservatif bisa buy saat dia break dari cup-nya. Jadi resisten cup ada di 1.265 dengan target kita ada di sekitar 1.485 sampai 1.500. Itu adalah target kita. Kalau teman-teman buy di sekitar resisten cup ya, ada di sekitar 1.485 itu adalah target untuk TWR. Jadi saya hanya mengupdate aja buat teman-teman yang mungkin tidak kebagian buy di area di bawah 1.000 itu atau di sekitar 1.000, teman-teman bisa kembali lagi buy pada saat dia break dari handle ya. Jadi ini TWR ini adalah saham lama yang sudah kita ikuti dari angka 1.000-an ya. Nah, update selanjutnya adalah di Gajah Tunggal. Ya, Gajah Tunggal teman-teman masih bisa lihat peluangnya adalah kemungkinan besar akan ada shake out atau periode shake out pada Gajah Tunggal. Jadi mungkin saja dia akan break ke bawah ya. Jadi seakan-akan ini dia sudah break the trend, kemudian kembali lagi rebounds. Jadi apa yang kita lakukan untuk Gajah Tunggal, teman-teman yang buat teman-teman yang
ingin masuk ke dalam gajah tunggal adalah teman-teman bisa tunggu dia di area sekitar 800. Itu yang buat teman-teman yang konservatif. Bagaimana kalau dia tidak pernah break ke bawah? Kalau dia tidak pernah break ke bawah, teman-teman tetap ambil di saat dia breakout dari resistance trendline. Jadi itu yang teman-teman lakukan. Bahkan yang lebih konservatif lagi, pada saat dia breakout dari resistance trendline, teman-teman bisa menunggu kembali dia melakukan best atau sedikit sideways di atas area resisten tersebut ya. Jadi pada saat dia break, dia akan membentuk pullback atau ada stopping ya, ada membentuk sedikit best atau sideways ya. Di situ teman-teman yang sangat konservatif, teman-teman bisa masuk kembali di area tersebut. Ya, nah saham selanjutnya yang ingin kita update kembali adalah di Medco ya. Medco ini adalah saham yang sudah kita koleksi ya di area bawah sini di sekitar 500 ya, udah sempet TP di area sekitar 700, kemudian dia pullback kembali dan dia breakout. Jadi ini saya hanya mengupdate saja ya. Teman-teman bisa tetap mengikuti Medco dengan target di sekitar 890 sampai sekitar 900. Jadi dari 500 teman-teman kalau ikutin sampai ke 900 berarti udah hampir-hampir beggar ya. Walaupun kita masih menggunakan Medco untuk swing. Jadi pada saat di sekitar 560 550 ya kita buy dan kita udah sell di sekitar 700, kemudian dia pullback ya. Pullback kita melihat ada peluang lagi untuk koleksi Medco dan kemarin 3 hari yang lalu dia breakout ya, kita masih kembali lagi mengambilnya dan dengan target di sekitar 890. Buat teman-teman yang mungkin ketinggalan di Medco ya, teman-teman masih bisa buy pada saat dia breakout di 760. Dia breakout dulu di area resisten ini ya. Dia breakout dulu dengan target 890. Tentu ini sudah resikonya sudah agak besar. Kenapa? Ya karena dia sudah breakout dan ini breakout dari resisten. Daripada teman-teman mengikuti Medco, kita lebih sarankan teman-teman buy lebih fresh move di ESA. Sama-sama di minyak, sama-sama di gas ya. Jadi kalau memang pergerakan Medco mampu menembus resisten, kemungkinan sangat besar adalah ESA pun akan bisa mengikuti pergerakan tersebut. Ya, nah saham terakhir yang saya mau update adalah saham ERA. Teman-teman bisa ya buat teman-teman yang sudah mengikuti ERA, dia sudah break dan sekarang dia sedang menguji resisten di 680 sampai 700. Target kita untuk ERA itu hanya di sekitar 730-an. Jadi ini hanya update saja buat teman-teman yang mungkin masih mengikuti ERA adalah lakukan trailing stop yang masih punya barang ya, yang sudah ngambil di sekitar 500 atau area 500, teman-teman bisa melakukan trailing stop ya, target 730. Jadi kalau target 730 tercapai kembali, teman-teman bisa nanti menunggu lagi setup untuk kita lihat target selanjutnya. Itu demikian teman-teman. Hampir 8 saham, jadi 4 saham itu lebih ke arah fresh move ya, teman-teman bisa perhatikan ADES, Agro, Antam, dan ESA ya. Sedangkan 4 saham terakhir itu lebih ke arah update kita di saham TWR. Teman-teman masih bisa buy ya, ada kesempatan buy pada saat dia breakout dari handle-nya. Kemudian kita masih melihat, kita masih menunggu pergerakan dari gajah tunggal dan ERA. Yang terakhir adalah Medco ya. Ini adalah saham-saham yang kita update saja, tapi ada kesempatan masih teman-teman bisa buy di TWR maupun gajah tunggal. ADES, Agro, Antam, dan terakhir adalah ESA. Ini adalah 4 saham yang teman-teman bisa tunggu, termasuk yang mungkin masih bisa dikoleksi adalah TWR. Oke, teman-teman, sekali lagi saya hanya mau ingatkan kepada teman-teman, apapun yang menjadi trading idea kita hari ini, jangan lupa untuk dianalisa ulang, jangan lupa dibuatkan trading plan-nya, tahu di mana exit kalau pasar tidak setuju dengan apa yang menjadi ide kita. Ya, jadi selalu perhatikan di mana resiko kita. Jadi esensi dari sebuah trading adalah bagaimana trader mengendalikan resikonya. Trading bukanlah sebuah instrumen untuk teman-teman menjadi cepat kaya. Tapi trading adalah sebuah instrumen bagaimana teman-teman menjadi kaya secara perlahan, menjadi kaya secara konsisten. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, tentu teman-teman pertama
yang teman-teman perlu lakukan adalah mempersiapkan diri. Selalu punya jurus pamungkas yang teman-teman sudah uji, yang sudah teman-teman tes, yang sudah teman-teman tahu di mana kelemahan dan kelebihan dari metode tersebut. Happy cuan untuk teman-teman ya. Kita harapkan adalah minggu depan adalah minggu yang cukup baik untuk kita meraih profit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.